Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Malaysia tengah dilanda krisis kekurangan beras yang memicu kepanikan di dalam negeri. Dalam situasi genting ini, sejumlah pejabat tinggi Malaysia segera terbang ke Indonesia, berharap bisa mengamankan pasokan beras melalui impor. Namun, Indonesia dengan tegas menolak permintaan tersebut, menegaskan bahwa stabilitas stok pangan dalam negeri adalah prioritas utama. Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski mengalami penolakan, Malaysia tidak menutup pintu kerjasama. Sebaliknya, mereka menyatakan keinginan kuat untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan Indonesia, terutama dalam hal teknologi pertanian. Malaysia berharap dapat belajar dari kemajuan sistem pertanian Indonesia agar ke depan mampu lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Situasi ini memperlihatkan peran strategis Indonesia dalam peta ketahanan pangan kawasan ASEAN. Di saat negara-negara lain mengalami tekanan, Indonesia tampil sebagai negara yang mampu menjaga kestabilan pangan, sekaligus menjadi rujukan dalam inovasi pertanian. Saya mengucap tahniah dan kekaguman perubahan khasnya teknologi pertanian di Indonesia ini, terutama penghasilan padi yang berlipat ganda, kenaikan yieldnya, hasilnya per hektar, dan sehingga penduduk yang begitu ramai di Indonesia berjaya mencukupkan makanan utamanya beras kepada rakyat, dan juga insyaAllah sampai ke peringkat mampu ekspor. Oleh itu kita akan berusaha supaya melakukan tukaran teknologi ataupun bimbingan bersama, supaya kita juga akan berusaha untuk mendapat segala bentuk teknologi baru hal pertanian, khasnya padi, ikan, green corn, dan berbagai lagi, antara dua negara jiran yang paling akrab, yaitu Malaysia dan Indonesia. Perbincangan berjalan dengan begitu tanpa protokol. Sebab kita macam abang adik bersaudara, dan kita ada lihat beberapa kelebihan yang ada di sini yang perlu kami pelajari, dan begitulah juga sebaliknya. Dan pihak kami khasnya MARDI, yaitu satu badan penyelidikan Malaysia, akan terus berkolaborasi dengan pihak Kementerian Pertanian di Indonesia ini, supaya kita dapat bertukar-tukar, terutama sekali dapat sama teknologi dan pemodenan. Dan kita dalam ASEAN perlu dipergiatkan lagi persaudaraan dalam segala bidang, karena kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah seperti yang berlaku sekarang, soal tarikh baru yang tidak menentu yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika dan lain-lain. Oleh itu kita di peringkat ASEAN ini mesti ada kerjasama yang lebih kukuh, dan itu perbincangan kami tadi secara umum. Terima kasih. Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman mengungkap rencana pemerintah Malaysia untuk mengimpor beras dari Indonesia. Bukan tanpa alasan, lantaran kurangnya stok hingga nilai beras di negeri jiran yang tinggi. Dalam paparan Rapat Kerja Nasional Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia 2025 di Auditorium Kementan Selasa siang, Amran menyebut Malaysia tertarik untuk impor beras dari Indonesia. Amran menanggapi dengan menyebut Indonesia belum dapat ekspor beras karena menjaga stok dalam negeri dan mengantisipasi iklim yang kurang bersahabat saat musim panen. Menteri Pertanian menjelaskan bahwa Malaysia tengah menghadapi lonjakan kebutuhan beras, sementara produksi domestik negara tersebut hanya mampu memenuhi 40 hingga 50% konsumsi. Yang menarik, Malaysia saudara kita
memohon bantuan kalau bisa dibantu beras Pak Penas. Tapi saya katakan jangan dulu kita lihat iklim, jangan sampai tidak bersabar. Kemudian yang kedua, Menteri Pertanian Jepang tanggal 9 juga datang, karena harga beras di sana hampir 100.000 per kilogram, 90.000 per kilogram. Di Malaysia juga cukup tinggi dan semua kekurangan beras di Malaysia hanya memenuhi. Ada usaha-usaha yang baru untuk beras ini memang dia beras dia tak cukup. Kita kata import beras 35% dah lama. Tapi usaha untuk mencukupkan itu tidak dilakukan secara intensif. Dan bila saya mengambil alih, saya cuba mencari jalan. Di antaranya kita buat misalnya tempat yang hasilnya tinggi seperti Skincan, kita bawa program itu ke tempat-tempat lain. Pada masa yang sama, infrastruktur baru di Mada itu yang menyebut 3 bilion, itu mengambil masa 4-5 tahun untuk dapat hasil. Sebenarnya Malaysia ni berasnya boleh cukup kalau usaha dibuat daripada awal. Tapi sekarang ni tak apalah, itu cabaran dan kita akan cuba. Dan kita akan juga buka ladang-ladang padi kita di Sabah tak lama lagi. Besok saya akan berjumpa dengan Menteri Pertanian Sabah untuk bincang untuk bagaimana nak menanam padi secara berskala besar di sana. Jadi usaha ni kalau kita buat dengan teknologi yang betul, dengan cara yang betul, insya-Allah kita boleh capai. Tapi saya menjadi hairanlah kenapa begitu lama dibiarkan untuk tidak berusaha untuk mencukupkan beras di Malaysia ini. Dan sekarang bila India nak kurangkan ekspor mereka, kita buat hadapi masalah dan kita akan cari jalan yang terbaik bagaimana nak hadapi masalah ini. Tapi jangka panjang, dalam masa yang terdekat kita akan cuba berbagai cara. InsyaAllah semua pihak kena bagi kerjasama, termasuk kerajaan negeri yang kuasa tanah ada kepada mereka. Beri kerjasama. Ini soal food security, bukan soal politik, bukan soal apa, dia adalah soal kemanusiaan. So saya bersedia untuk hadapi keadaan ini dengan pasukan kementerian kami yang gigih sekarang bekerja, insyaAllah. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Menko, mentor saya yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita akan tanam serempak seluruh Indonesia yang dihadiri kurang lebih 160 kabupaten. Ada gubernur 8, 3 wakil gubernur. Selebihnya adalah bupati dan wakil bupati. Kemudian target kita tanam bulan ini 1,3 juta hektar bulan ini. Insya Allah produksinya kita target 7,5 juta ton. Kalau menjadi beras itu 3,5 sampai 4 juta ton, di mana kebutuhan per bulan hanya 2,5 juta ton. Khusus untuk Pak Sumatera Selatan ini, tahun lalu produksinya 2,9 juta ton. Tahun ini insya Allah berani memasang target, mudah-mudahan bisa tercapai, itu 3,7 juta ton. Tapi yang menggembirakan adalah serapan beras kita sampai dengan April itu tertinggi selama 10 tahun, 1 dekade. Kemudian stok kita pecah rekor hari ini 3 juta ton, dan ini tertinggi selama 20 tahun. Bahkan di atas 20 tahun. Tapi data yang kami terima, yang kami dapatkan adalah 20 tahun tertinggi. Selama 20 tahun stok gudang 3 juta ton lebih. Juga jagung demikian, produksi jagung kita cukup tinggi. Insya Allah dengan tanam serempak hari ini, kami yakin produksi ke depan lebih tinggi. Terima kasih Pak Menko. Iya. Jadi saudara, alhamdulillah kita punya metan yang tangguh ya. Ini baru April, sampai akhir April akan stok beras kita akan di atas 3 juta. Yeah. Artinya apa? Artinya sampai 2026 kalau normal saja kita tidak perlu impor lagi. Kalau bahasa terangnya berarti kita yang tadinya 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun sampai April kita sudah bisa swasembada. Ya. Itu. Apalagi sekarang Pak Mentan menggalakkan tanam lagi.
Berarti kan tanam yang kedua Pak ya? Yang kedua. Yang kedua. Rencana 3. Dulu 1 kali. Ya, itu belum selesai perbaikan irigasi. Iya. Kalau tanam ini digerakkan lagi, irigasi selesai, kemudian tahun ini juga menurut Badan Meteorologi. BMKG itu tidak akan ada kemarau yang panjang, maka saya meyakini produksi kita akan berlimpah beras. Jadi kita akan panen besar lah tahun ini. April saja sudah swasembada ya, apalagi tanam lagi, irigasi jadi nanti. Dan Pak Mentan sekarang juga lagi ngejar terus pembangunan sawah-sawah yang baru. Ya, bangun sawah yang baru memang ada perlu waktu kan, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun ya, tapi itu pasti akan menghasilkan. Jadi saudara, kalau soal beras, jagung, ya saya sebagai Menko sudah cukup melihat dari jauh, karena sudah berjalan dengan sangat baik ya, karena kita punya tim terutama Mentan yang tangguh yang hari-hari di lapangan. Saya kira begitu. Pak, berarti secara umum produksi tahun ini berapa Pak? Tadi kan bilang tidak impor. Tahun ini yang sampai April saja, akhir April bukan kata Pak Mentan loh, Ya, bukan kata BPS. kami, kata BPS itu 13,9 juta. Betul. 13,9 juta ya. Yang kita makan 2,6 per tahun, berarti 10,4, berarti lebihnya 3,5 juta sampai April. Iya. Ya, belum ke sana. Apalagi sekarang nanam lagi besar-besaran kan? Kan panen raya kita Maret April. Sekarang mulai menanam lagi. Jadi kami melihat yang ada sekarang ini, yakin kita akan panen besar lah tahun ini. Soal tambahan yang sawah tadi dibangun Pak Mentan, kira-kira berapa juta hektar Pak, atau berapa acaranya? Banyak kan, ada di Merauke, Di Kalimantan Tengah. ada Kalimantan Tengah, ada Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan. Ya. Tapi itu memang perlu waktu ya. Yang akan cepat nanti irigasi ini, yang akan meningkatkan produktivitas. Kalau bangun baru itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun ya. Kalau yang mau besar-besaran ya mungkin sampai 5 tahun. Tapi yang sekarang ini kan Pak Mentan yang kerjakan itu, ya kemarin sudah mangkas pupuk, hasilnya seperti ini kan. Harga gabah naik, sudah berhasil luar biasa. Apalagi besok tambah lagi irigasi Pak ya. Iya. Irigasi kita perbaiki dengan cepat, itu juga akan menambah produksi luar biasa. Irigasi yang sedang dikerjakan berapa? Sudah mulai nih, mulai. Luasnya berapa Pak? 2 juta hektar. Itu kesepakatan dengan Menteri PUP seluruh Indonesia. Tahun ini berarti? Tahun ini. Nah, 2 juta bayangin. Kalau irigasinya bagus kan 2 juta. Kalau kali berapa? Satu aja. 1 kali naik 5 ton. 5 ton aja. Nah, kali 2 juta, 10 juta. Gabah. Iya kan, gabah tuh Pak ya? Iya, 5 juta. Berarti 5 juta ton. Udahlah aman insya Allah ya. Makasih.